Hari-hari berikutnya, siang ini, Senja dan Sabrina baru saja keluar dari kampus. Mereka sedang menunggu Ethan menjemput mereka. Karena Kay dan Arka ada pertemuan penting dengan perusahaan yang akan bekerja sama dengan perusahaannya. Kak, Ethan mau jemput pukul berapa, Kak? Tanya Sabrina. Ba'da zuhur, Dek. Tadi Mas Kay yang memberitahu di telepon, jawab Senja. Aku lapar, keluh Sabrina. Loh, tadi bukannya bawa bekal ya? Kan Mami yang menyiapkan, ujar Senja. Iya sih, tapi, bekalnya aku berikan pada teman yang lagi kurang sehat. Kasihan dia tinggal di kos-kosan dan sendiri, terang Sabrina. Oh, ya bagus dong, alhamdulillah. Hari ini, kamu sudah berbuat baik, Dek. Sabar ya, tahan laparnya sebentar lagi. Senja tersenyum dengan menggenggam tangan Sabrina. Iya Kak, hai, kalian sedang apa di sini? Tiba-tiba saja mereka dikejutkan sapaan dari seorang wanita yang mereka kenal, itu adalah Kiana. Hai, Kiana. Waalaikumsalam, jawab Senja. Hai, Kak Kiana, balas Sabrina. Ups, sorry. Assalamualaikum, ulang Kiana. Senja tersenyum. Maaf Ki, aku terbiasa menjawab salam, ujar Senja merasa tidak enak hati. Enggak apa-apa, sungguh. Aku senang kok diingatkan. Aku juga kan seorang muslimah, memang seharusnya seperti itu. Tapi, ya maklum, Islam KTP. Suka lupa, Kiana mengekeh. Ah Kak Kiana bisa saja, ucap Sabrina. Lalu Senja dan juga Sabrina tersenyum ke arah Kiana yang sedang mengekeh. Kemudian Senja ingat ketika ia bertemu dengan Kay di pantai, dan Kay mengatakan bahwa dirinya hanya Islam KTP. Senja pun makin tersenyum mengingatnya. Kiana sedang apa di sini? Tanya Senja, karena setahu Senja, Kiana sudah lulus kuliah. Bertemu Dewan Kampus. Dewan Kampus. Senja nampak bertanya dengan memicingkan mata. Yups, mewakili kantor. Kami akan merenovasi beberapa bangunan kelas. Kebetulan kantor kami yang mendapatkan tender, jawab Kiana. Oh seperti itu. Kak Kiana bekerja di kantor konstruksi atau? Tanya Sabrina. Kantor ayahku. Sejak gulung tikar beberapa tahun lalu. Kami mulai dari nol dan alhamdulillah mengalami peningkatan signifikan, sudah berjalan 3 tahun, terang Kiana. Nampaknya ia begitu mudah berbagi masalah dengan Senja dan Sabrina. Alhamdulillah, ucap Senja dan Sabrina secara bersamaan. Lalu, kalian, mengapa tidak pulang? Tanya Kiana. Kami sedang menunggu. Assalamualaikum, sapa laki-laki yang suaranya tidak asing di telinga Kiana. Sekaligus memotong jawaban Senja. Waalaikumsalam, jawab ketiganya. Kiana yang merasa mengenal suara itu, secara refleks berbalik ke arah suara. Maka nampaklah siapa yang baru saja tiba. Mata Kiana begitu berbinar. Ethan berdiri dengan gagah di depannya. Untuk sesaat pandangan mereka bertemu. Keduanya saling tertegun, hingga deheman Senja dan Sabrina mengejutkan mereka berdua. Mari Dek, Kay menyuruh aku membawa kalian ke kantornya, ajak Ethan dengan langsung berbalik badan dan ngeloyor begitu saja menuju mobil. Kiana yang melihat Ethan ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Kiana mengekori langkah Ethan dengan memberikan kode terlebih dahulu pada Senja dan Sabrina agar mereka berjalan di belakang. Kiana langsung masuk ke dalam mobil Ethan. Heh, siapa yang ngizinin kamu masuk ke mobilku? Sarkas Ethan setelah ia masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku kemudi. Ethan melihat Kiana ikut masuk dan duduk manis di sampingnya. Ya ampun Mas Ethan, sama calon istri kok, jutek gitu. Oh iya aku lupa, pelet yang kemarin, belum nempel sepertinya. Makanya belum bucin, ujar Kiana dengan cuek dan nampak serius, padahal itu hanya kelakaran saja. Ethan geleng kepala. Jangan macam-macam kamu, ancam Ethan dengan tatapan membinasakan. Ahahaha, satu macam aja sih, sayang. Aku hanya ingin menjadi istrimu. Kiana mencubit gemas kedua pipi Ethan, wajah yang awalnya nampak garang itu, kini bersemu merah. Walaupun ia segera memalingkan wajahnya. Inilah Kiana, di balik anggunannya jika di hadapan halayak, ia adalah seorang yang konyol. Ethan dibuat nahan senyum, di sela aktivitasnya men-starter mobil. Senja dan Sabrina yang telah masuk dan duduk di bangku belakang, mereka pun saling melempar pandang dan sama-sama tersenyum. Pof Ethan, heh Kiana, dari dulu sifat konyol dan menyenangkannya itu tidak pernah hilang. Ia akan nampak dingin dan angkuh jika berhubungan dengan hal pekerjaan atau dunia luar. Namun, ia akan seperti anak kecil dan bertingkah konyol bila di hadapan para sahabat dan keluarga inti. Jujur, selama hampir 6 tahun aku merindukan gadis di sebelahku. Banyak perempuan yang mendekatiku, namun,
Hati ini terpaut pada Kiana. Walaupun aku tahu, tidak mungkin. Kei mencintai Kiana dari sejak SMP. Akan tetapi kehadiran Kiana kembali, membuat aku tidak tahu harus berbuat apa. Kini Kei sudah memiliki dan mencintai Senja. Harusnya aku senang akan kehadiran Kiana yang justru makin gencar merayuku. Tapi, aku merasa malu dan tidak pantas untuknya. Malam itu aku terkejut, mendapatkan Kiana Milka Alzir ada di antara para sahabat dan musuh Kei yang entah apa tujuan mereka bergabung di dalam sebuah kafe. Ia perempuan cantik yang selama ini tumbuh besar di antara kami. Perempuan yang Kei cintai dari sejak SMP namun, payahnya Kei takut untuk menyatakan cintanya, ada di hadapanku bersama Zio, saudara tirinya. Yang ku tahu 6 tahun menghilang, Milka, ya aku memanggilnya Milka, itu panggilan kesayanganku jika kami sedang berdua. Dia sudah menikah dengan seorang pengusaha muda. Namun, kini ia kembali. Ini teka-teki. Ia tidak seperti perempuan yang telah menikah. Zio, sesekali kami memang bertemu saat meeting, karena ayah Zio adalah rekan bisnis pamanku, yaitu ayah Kei. Sedangkan Zio adalah direktur utama di perusahaannya. Aku pikir Kei dan Kiana pacaran pada awalnya, karena kedekatan mereka saat itu. Kiana memang cinta pertama Kei, cinta monyet atau entahlah yang ku tahu Kiana dan Kei sama-sama dekat. Akan tetapi setelah Kei menyatakan cinta ketika kelas 3 SMA, Kiana menolak Kei dengan halus. Aku pun tidak percaya jika kedekatan mereka selama ini hanya Kiana anggap teman. Aku tahu Kei terpuruk, ia kecewa. Hingga aku yang ditugaskan menjaga Kei malah justru semakin dekat dengan Kiana. Bahkan di luar dugaanku, Kiana malah menyatakan cinta padaku. Aku terkejut sekaligus senang. Namun, aku tidak mungkin mengkhianati adik sepupu yang aku sayangi. Dari sejak itulah, aku menjaga jarak di antara mereka. Karena rasa sayangku pada Kei, maka aku tidak mau menyakitinya dengan menerima cinta Kiana. Beberapa kali Kiana datang ke apartemenku. Aku takut waktu itu, takut tidak bisa menahan diri. Hingga suatu malam, Kiana datang ke apartemenku dalam keadaan kacau. Kiana memohon agar aku menemaninya malam itu, bahkan ia bersedia menyerahkan ke Virginanya padaku. Aku menolak sekuat diri. Papi dan Mami Kei menanamkan nilai-nilai agama yang baik padaku dan juga Kei, tidak terkecuali Willy. Aku benci kamu Ethan, aku benci, kamu jahat, aku bersedia memberikan apapun untukmu. Termasuk ke Virginanku, mengapa kamu menolak? Kiana memukuli dadaku, aku membiarkannya. Milka, aku laki-laki normal, mana bisa nolak sebetulnya, akan tetapi ini melanggar ketentuan agama. Berdosa Milk, aku sayang kamu, maka aku tidak mau merusakmu. Finalku. Milka pergi dengan marah, ia meninggalkanku dengan tubuh setengah polos yang sempat ia cumbu. Entah ada apa dengan Milka, malam itu ia begitu berani, padahal yang aku tahu, ia tidak pernah berdekatan dengan laki-laki lain, selain aku dan Kei. Aku membuntuti Milka, aku takut dia nekat melakukan hal di luar nalar. Namun, aku lega, ternyata dia pulang ke rumahnya. Saat aku pulang ke apartemen, Kei sudah berada di dalam sana, wajahnya tidak bersahabat. Ternyata Kei menyaksikan kami bercumbu dan mendengarkan perkataan Kiana yang tidak mencintai Kei dan malah mencintaiku. Aku tidak menyadari adanya Kei yang masuk tanpa sepengetahuan kami. Aku tahu Kei tidak akan marah dengan memukul atau mengajak aku berduel. Ada pesan papi sebelum meninggal untuk mereka menjagaku sesalah apapun aku. Papi memohon agar mereka tetap bersikap baik padaku. Kei melampiaskan amarahnya dengan berteriak dan merusak barang-barang yang ada di hadapannya. Termasuk meja kaca di apartemenku hancur karena Kei memukulnya menggunakan tongkat baseball. Setelah puas Kei berlalu begitu saja. Tidak lama, Willy datang menemuiku dan menyuruh aku kembali ke paviliun papi Kei. Aku menurut, apartemen itu adalah hadiah ulang tahun dari pamanku, kala itu aku masih duduk di bangku kuliah. 1 bulan Kei menghindari aku dan tentu Kiana. Hingga suatu malam kecelakaan motor saat balap liar, Kei alami dan ia terluka parah, hingga ia kekurangan darah dan dibantu Raila. Kiana sempat menjenguk dan meminta maaf atas kesalahannya pada Kei dan kami. Setelah itu Kiana tidak pernah nampak lagi. Raila sempat memperhatikan foto Kiana menggunakan gaun pengantin dengan seorang laki-laki tampan yang katanya pengusaha muda asal negeri jiran. Jujur hatiku hancur melihat itu. Aku pun memiliki rasa terhadap Kiana, akan tetapi keberanian mengakui hal yang sama, itu sirna karena rasa sayangku pada Kei lebih besar daripada pengkhianatan. Setelah Kei sembuh kami berbaikan, tidak ada lagi Kiana di antara kami. Hari-hari kami nampak kaku. Kei berkuliah ke Yogyakarta dan aku melanjutkan pendidikan hingga tamat.
Setelahnya aku belajar bisnis di Singapura. Aku tak menyangka Kiana kembali muncul dengan berbagai misteri, segala pertanyaan kini berkumpul di benakku. Kamu dari mana saja Milka, mengapa kamu menghilang, selama ini kamu ngapain aja? Kamu, RGGGH aku tidak berani mengungkapkannya. Aku tidak mau kalah telak oleh cinta. Pov Ethan N. Ethan, Kak Ethan, astagfirullahalazim. Teriakan senja, Sabrina dan Kiana sukses mengejutkan Ethan dan ia kembali dari lamunan. Ethan hampir saja menabrak mobil lain di hadapannya. Astagfirullah, maaf, ucap Ethan dengan suara parau karena terkejut. Hati-hati dong sayang, Ethan hanya melirik Kiana sekilas dengan lirikan enggan. Asteris. Akhirnya mereka sampai di kantor Kay. Kak, aku dan Syabi naik dulu, pamit senja pada Ethan. Karena Kiana telah mengatakan akan naik bersama Ethan. Sedangkan Ethan harus memarkirkan mobilnya. Baik Dek, jawab Ethan. Setelahnya Senja dan Sabrina menuju lobi. Masuk ke dalam lift dan naik ke lantai atas, yang terdapat kantor Kay. Sedangkan Kiana masih di dalam mobil Ethan. Ikut Ethan memarkirkan mobilnya. Sayang, bicara dong, ucap Kiana. Stop panggil sayang, kamu kan istri orang, mengapa mendekati laki-laki lain? Kiana tersenyum. Ia mengerti akan ucapan Ethan. Aku masih penasaran dan ingin kamu. Sinting, ketus Ethan. Lalu ia keluar dari dalam mobil. Kiana masih mengekori langkah Ethan. Pergilah, lebih baik kamu pulang. Urus suamimu, tidak baik, wanita yang sudah menikah, berduaan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, ucap Ethan dengan nada dingin. Ia berdiri tanpa menoleh ke arah Kiana. Kiana yang mendengar Ethan menyuruh ia pulang, malah semakin gencar menggoda Ethan. Aku maunya pulang sama kamu, apalagi langsung dihalalin biar jadi mahram. Ethan menghela nafasnya, merasa kewalahan dengan sikap Kiana. Ethan capek, ia melangkah cepat menuju lift, tanpa memperdulikan langkah Kiana yang mengikutinya. Keduanya berada di dalam lift. Kiana yang merasa memiliki kesempatan berduaan, ia segera memanfaatkan momen itu untuk pura-pura pusing. Aduh, Kiana memegangi kepalanya sembari berdiri agak limbung. Milky, kamu kenapa? Kiana tersenyum di dalam hati, saat Ethan hampir salah ucap. Itu berarti Ethan masih ingat panggilan kesayangannya. Aku pusing, tolong Ethan sayang. Ethan diam sejenak, lalu ia meraih bahu Kiana. Ikut ke ruanganku, ucapnya kaku. Ethan membawa Kiana ke ruangannya setelah pintu lift terbuka. Kiana tentu saja senang, walaupun Ethan nampak dingin, akan tetapi ia masih peduli padanya. Di ruangan Ethan segera memanggil sekretarisnya agar membawakan air hangat dan juga obat. Aku, tidak pusing, aku hanya ingin dekat denganmu, pengakuan Kiana sukses membuat Ethan geram. Sudah aku duga, kamu hadir tiba-tiba hanya ingin memanfaatkan kami. Tolong pergi dan jangan ganggu aku juga keluargaku. Ethan berdiri dan menunjuk pintu keluar. Ethan, aku mencintaimu. Aku kembali ke sini, karena masih mencintai kamu. Aku ingin menikah denganmu. Kiana menunduk dan matanya mulai berkaca-kaca. Jangan mimpi, hardik Ethan dan berbarengan dengan itu, interkom di mejanya terdengar berbunyi. Ethan segera mendial tombol dan terdengar seseorang bicara di seberang sana. Kay butuh obat yang di ruangannya habis. Bang Ethan masih punya stok. Oke, ada. Ethan mengambil ples obat dari lacinya. Kiana memperhatikan Ethan yang segera berlalu dari ruangannya dan melupakan dirinya, seakan tidak ada Kiana di tempat itu. Kini mereka sudah masuk ke dalam ruangan Kay, dengan Kiana membayangi Ethan. Kay, pusing lagi, tanya entah. Nampak Kay sedang berbaring di sofa. Iya, tolong bang, ucap Kay lemah. Kok bisa, kak, tanya Ethan. Kiana ikut duduk dengan diam dan memperhatikan Kay. Berbagai pertanyaan muncul, ada apa dengan Kay? Ada hal dari masa lalu yang dia ingat. Di tengah-tengah meeting, ujar Arka. Ya ampun, cepat minum obatnya Kay, atau kita ke rumah sakit saja. Tanya Ethan. Tidak perlu bang, cukup minum obat, balas Kay. Kamu yakin akan baik-baik saja? Tanya Senja yang nampak khawatir. Insya Allah, sayang. Kamu kuat, kamu akan tetap kuat. Aku akan selalu bersamamu, ujar Senja. Iya sayang, sesungguhnya kamu adalah obat terbaik yang Allah karuniakan untukku. Orang yang paling kuat itu bukan berarti orang bertubuh kekar. Akan tetapi, orang kuat itu adalah mereka yang bisa melewati rangkaian setiap ujian juga cobaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kamu akan menjadi orang kuat itu sayang. Insya Allah, kamu akan bisa melewati ujian ini. Tepatnya kita, ucap Senja dengan tersenyum dan mengecup tangan Kay.
Maaf Kei, sakit apa? Akhirnya Kiana memberanikan diri untuk bertanya, karena sepertinya ucapan Senja dan Kei bernada ada sebuah beban. Mereka baru menyadari adanya Kiana. Setiap orang yang berada di ruangan tersebut saling melempar pandang. Ethan, Kei, tidak sakit apa-apa, jawab Ethan gugup dan itu menambah kecurigaan Kiana. Lalu Kiana merebut ples obat dari tangan Senja yang sedang lengah karena menyuapkan obat ke dalam mulut Kei. Lim, Amne, Ho, astagfirullah. Kakek lupa ingatan, ujar Kiana. Setelahnya Kiana nampak menganga tidak percaya dengan bulir air mata mulai berjatuhan. Ia syok setelah membaca merek dan fungsi dari obat yang diminum Kei. Katakan, pekik Kiana. Iya Ki, sudah setahun lebih akibat kecelakaan, jawab Senja. Ethan sempat menggelengkan kepala pelan. Pertanda agar Senja tidak mengatakannya namun, kemudian ia menutup matanya pelan, mengatupkan rapat bibirnya, sembari memalingkan wajah dengan penuh penyesalan karena Senja malah jujur kepada Kiana. Kiana luruh ke lantai dan menangis. Ia sedih mendengar Kei amnesia. Sahabatnya yang ia kenal dari sejak kecil tidak mengenali dirinya. Pantas saja Kei nampak cuek pada Kiana, ia pikir Kei masih marah padanya. Kini ia paham, penyebab Kei pingsan pada malam itu dan ia mengerti mengapa Kei nampak asing saat melihatnya, ternyata Kei lupa akan dirinya. Sini, Ethan menyeret Kiana menuju ruangannya. Kak Ethan, jangan sakiti Kiana, ujar Senja. Namun, Ethan tidak mendengarnya. Ia tetap menarik paksa Kiana dengan kasar.